Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan hasil video dari hasil makalah kami yang berjudul Aceh versus Portugis versus VOC. Saya Tua Gesgen Sastra Negara. Saya Cantika Putriani. Saya Windy Aulia Putri. Saya Muhammad Al-Farizi. Ini dia video kami. Latar belakang. Rempah-rempah merupakan barang dagangan utama pada saat itu. Kedudukan Malaka yang begitu penting dalam dunia perdagangan menarik minat bangsa asing untuk menguasai wilayah tersebut. Aceh sebagai daerah yang berdekatan dengan Malaka melihat keuntungan secara politik dan ekonomi berusaha untuk menguasai wilayah tersebut. Akan tetapi upaya Aceh untuk menguasai Malaka tidaklah mudah karena Malaka sudah lebih dahulu dikuasai oleh Portugis sejak tahun 1511. Portugis dianggap sebagai ancaman karena dapat mengalahkan cita-cita Aceh dan mengganggu kedaulatan Aceh. Perkembangan Aceh sebagai kekuatan baru yang begitu pesat menimbulkan kekhawatiran bagi kaum Portugis. Oleh karena itu, pada tahun 1524 dan 1525, kaum Portugis mulai melancarkan serangan dengan mengirim pasukannya untuk menyerang Aceh. Akan tetapi, kedua serangan tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan Aceh. Pembahasan. Aceh versus Portugis dan VOC. Bangsa Eropa tidak ingin bergantung dalam mendapatkan rempah-rempah pada pedagang-pedagang Islam di Timur Tengah. Usaha mendapatkan rempah-rempah pada bangsa Timur dimulai pada tahun 1486 oleh bangsa Portugis pada saat Bartolomeus Dias menemukan ujung Afrika. Usaha mendapatkan rempah-rempah diteruskan oleh Vasco da Gama yang tiba pada India pada tahun 1498. Mengetahui bahwa rempah-rempah bukan berasal dari India, bangsa Portugis melanjutkan ekspedisinya ke Selat Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque sehingga dapat menguasai selat tersebut pada tahun 1511. Sultan Malaka pada saat itu, Mahmud Shah, pergi ke Bintan dan menjadi kerajaan Johor. Peristiwa perang yang terjadi pada Aceh, salah satunya yaitu perperangan Aceh terhadap Portugis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Aceh melawan Portugis, yaitu salah satunya pada saat Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Yang malah memberikan hikmah kepada Aceh, di mana ini membuat para pedagang dari Malaka menyingkir ke Aceh dan membuat Aceh menjadi bandar dan pusat perdagangan pada saat itu. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini menimbulkan kekhawatiran kepada Portugis, di mana Portugis menganggap Aceh sebagai sumber kekayaan sekaligus ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Portugis terus berupaya untuk melemahkan kekuatan Aceh dengan cara mengganggu kapal-kapal Aceh yang sedang berlayar. Seperti pada tahun 1524 sampai 1525, pada saat itu kapal-kapal Aceh sedang berlayar di Laut Merah dan diburu oleh kapal-kapal Portugis untuk ditangkap. Oleh karena itu, tindakan-tindakan Portugis mendorong terjadinya perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan bangsa Aceh terhadap Portugis. Pada tahun 1523, bangsa Portugis melancarkan serangan terhadap bangsa Aceh yang dipimpin oleh Herngues dan menyusul pada tahun 1524 yang dipimpin oleh De Souza. Perlawanan mereka gagal. Portugis terus mencari untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan kapal Portugis. Selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Oleh karena itu, tindakan kapal-kapal Portugis telah mendorong munculnya perlawanan Aceh. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah antara lain melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan bersenjata, meriam dan prajurit, mendatangkan bantuan senjata, tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1576, mendatangkan bantuan senjata dari Calicut dan Jepara. Rakyat Aceh dan para pemimpinnya selalu ingin memerangi kekuatan dan dominasi asing. Oleh karena itu, jiwa dari semangat juang untuk mengusir Portugis dari Malaka tidak pernah padam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah asing semakin meningkat. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyah penjajah asing termasuk mengusir Portugis. Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukan angkatan lautnya, diperkuat dengan kapal-kapal besar yang dapat
mengangkut 6 sampai 800 prajurit pasukan. Kavaleri dilengkapi dengan kuda-kuda dari Persia, bahkan Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Portugis harus mengerahkan semua kekuatan tentara dan persenjataan untuk menghadapi pasukan Iskandar Muda. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk, bentrok-bentrokan antara kedua belah pihak masih sering terjadi. Tetapi Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh, dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka yaitu VOC pada tahun 1641. Perlawanan rakyat Aceh terhadap VOC. Usaha VOC untuk berdagang dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Aceh tidak berhasil. Karena Sultan Iskandar Muda cukup tegas. Ia selalu mempersulit orang-orang barat untuk berdagang di wilayahnya. Ketika itu, Inggris dan Belanda meminta izin untuk berdagang di wilayah Aceh. Sultan Iskandar Muda menegaskan bahwa ia hanya akan memberi izin kepada salah satu di antara keduanya. Dengan syarat izin diberikan kepada yang memberi keuntungan kepada kerajaan Aceh. Karena merasa kesulitan mendapatkan izin berdagang, maka para pedagang Inggris dan Belanda mencoba melaksanakan gelap atau penyelundupan. Usaha itu pun tidak berhasil karena armada Aceh selalu siaga menjaga setiap pelabuhan di wilayahnya. Pada akhir pemerintah Sultan Iskandar Muda, Aceh mulai surut. Hal itu akibat kekalahan perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka. Oleh karena itu, Aceh membutuhkan banyak biaya untuk membangun armadanya kembali. Maka dengan sangat terpaksa Aceh memberi izin kepada VOC untuk berdagang. Dalam pelaksanaan VOC tetap mengalami kesulitan. Pada tahun 1641, VOC merebut Malaka dari tangan Portugis. Sejak itu, VOC berperan penting di saat Selat Malaka. Akibatnya, peranan Aceh di selat tersebut makin berkurang. Ilustrasi bentrokan Aceh vs Portugis.
Sekian video presentasi kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.